Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 10%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan campuran etanol dalam BBM bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penggunaan etanol dalam BBM juga berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ia pun mencontohkan beberapa negara yang sudah menerapkan pencampuran BBM dengan etanol, misalnya saja Brazil yang sudah mencampur bensinnya dengan etanol hingga 27%. Adapun beberapa negara bagian Brazil juga ada yang mencapai 100% atau bisa disingkat dengan E100. Apakah etanol 10% ini berpotensi menyebabkan deforestasi dan konflik lahan? Mengapa pemerintah malah memilih buka lahan baru bukan pakai limbah pertanian, dan bagaimana transparansi kajian dampak lingkungan terhadap proyek etanol 10% yang ada di Indonesia ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda bagaimana kabar yang terkait pencampuran bensin dengan etanol 10% di beberapa tahun ke depan? Apakah kebijakan etanol ini menurut Anda di mana bahan baku etanol berpotensi diproduksi ini melalui deforestasi atau adanya nanti konflik dengan masyarakat adat? Apakah menurut Anda juga ada tinjauan syariat atas rencana kebijakan ini, Bu? Iya, terima kasih Mas Anggi ya. Kalau kita bicara terkait dengan BBM ini memang masalah krusial yang senantiasa menjadi eh, menarik untuk dibicarakan ya kan. Karena walaupun sudah eh, BBM itu diliberalisasikan ya kan, diserahkan mekanismenya ke pasar bebas harganya tanpa ada subsidi lagi. Tapi lagi-lagi pemerintah selalu mengeluh gitu kan, ya selalu mengeluh karena ya masih ada ceruk bahasa mereka itu subsidi. Salah satunya itu adalah Pertalite ya. Di sisi lain juga kita perhatikan eh, ketergantungan impor ya terhadap BBM ini juga cukup tinggi. Maka ketika muncul wacana ya terkait dengan penambahan unsur etanol dalam BBM ya itu kan yang dibungkus dengan tinjauan ekonomi yang menurut mereka itu menguntungkan ya kan. Kenapa tadi ya dengan adanya etanol tambahan etanol ini katanya secara teori itu BBM itu menjadi lebih ramah lingkungan. Kemudian juga tadi mengurangi ketergantungan impor BBM gitu kan. Dan pada akhirnya bertujuan untuk ketahanan energi ke depannya itu kan dan dibumbui juga pemberdayaan ekonomi lokal terutama percepatan ekonomi di Indonesia bagian timur karena proyek ini akan diadakan di eh, Papua itu kan tanah Papua itu kan. Nah, cuman kalau kita bicara terkait dengan tinjauan syar'i, memang kalau kita bicara etanol ini kan agak sensitif juga ya karena etanol itu kan sering dikaitkan juga dengan alkohol atau penggunaan minuman keras gitu kan. Nah, tapi kalau saya baca terlepas dari yang harus kita kaji kan kalau dari aspek syar'i ini ya, aspek syar'i penggunaan alkoholnya, saya baca etanol itu ada dua ya, ada yang memabukkan itu yang disebut dengan khamar, maka statusnya haram dan tentu tidak boleh kemudian digunakan. Tapi ada etanol atau kandung alkohol yang masih juga satu ini ya, sering disebut juga alkohol, metanol ini juga itu kan. Tapi ini bukan kategori yang memabukkan, tapi kategorinya itu yang mematikan. Mungkin mirip yang sebagian pernah dengar spiritus ya sebagai bahan bakar untuk menyalakan lampu petromak dulu ya. Nah ini kalau dari sisi faktanya ya ini haram dari sisi kalau diminum doror membuat bahaya mematikan. Tapi kalau digunakan itu
sebenarnya tidak masalah itu kan, karena ini tidak termasuk dalam kategori yang najis itu kan. Kalau bukan untuk diminum yang membahayakan. Nah, sebenarnya dari aspek syar'i ini itu dalam konteks ini tidak masalah itu kan penggunaannya. Kalau itu masuk dalam kategori bukan homer. Dan faktanya memang cenderungnya saya lihat ke arah situ gitu kan. Nah, cuman kalau kita lihat nanti ini akan kemudian diproduksi secara massal tentu itu kan dengan menjadi proyek strategis nasional dengan daerah Papua ya pembukaan hutan yang akan digunakan untuk menanam salah satunya kan dari singkong bahannya dan tebu gitu kan. Nah, ini jelas yang membuat kritik itu ada yang muncul kemudian kritik itu adalah akan berdampak tadi seperti yang Mas Anggi katakan ya. Yang pertama akan dirasakan itu adalah kerusakan hutan, pembabatan hutan gitu kan. Nah, karena apa? Karena ya untuk membuka lahan itu ya, itu kan ada hutan di sana yang kemudian dikorbankan. Nah, kemudian juga akan muncul juga terkait dengan kepemilikan tanah yang itu masih ada tanah adat. Ini juga rawan konflik ya terkait dengan kepemilikan tanah ini. Belum yang paling kemudian dikhawatirkan adalah rusaknya lingkungan ya. Karena kita lihat kan deforestasi hutan di Indonesia itu sudah luar biasa tingginya itu kan. Sehingga sudah ya kita lihat Papua itu kan salah satunya kita lihat kerusakan akibat tambang migas dan juga tambang emas dan perak itu kan luar biasa juga itu kan dampaknya itu kan. Nah, ditambah lagi dengan proyek ini gitu kan, proyek etanol ini ya dengan pembukaan jutaan hektar tanah di sana dengan penggundulan hutan, saya kira ini akan menimbulkan juga problem lingkungan yang tidak sederhana. Itu saya lihat ya. Dan menurut Anda, jika tujuan etanol adalah kemandirian energi, apakah menurut Anda pemerintah sudah memperkuat riset dan produksi etanol dari limbah pertanian bukan membuka jutaan hektar lahan, Bu? Ya, itu yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Pendekatan pemerintah itu kan terutama sejak rejim Jokowi itu kan. Ya. Itu kan pendekatannya itu pendekatan proyek atau yang sering disebut dengan rejim infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur, pembangunan proyek itu lebih mengedepankan kepentingan cuan, bahasa ininya komisi ya yang mereka dapatkan dari proyek itu dibandingkan dengan visibility ya visible-nya atau kelayakan studi kelayakannya maaf dibandingkan dengan studi kelayakan dari proyek tersebut ya kan. Contoh kita lihat ya, proyek kereta api cepat. Itu kan jelas sudah sejak awal itu dianggap tidak layak. Tapi karena ada cuan ya, itu mereka jalankan. Proyek Bandara Kertajati juga sama, serta proyek-proyek yang lain, termasuk juga proyek yang sekarang juga masih mangkrak yaitu IKN ya itu kan yang mereka lakukan itu tanpa visibility study yang memadai yang layak itu kan dari berbagai aspek gitu kan kalaupun ada ya hanya sekedar seadanya itu kan hanya untuk memenuhi syarat aja tanpa kemudian kajian secara mendalam ini ya yang saya lihat tuh kan. Makanya kalau kalau tadi tujuannya itu manis ya, ya untuk apa mengurangi ketergantungan energi, ketahanan energi itu kan. Kemudian juga teorinya untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur, itu kan bahasa-bahasa manis yang mereka kedepankan yang realitasnya kadang-kadang jauh dari itu gitu kan. Kenapa? Karena tadi pendekatannya itu pendekatan proyek. Ingat bahwa proyek yang dikenal dengan food and estate ini dulu kan pernah dijalankan dan ternyata gagal total itu kan. Nah, sehingga saya melihat ini juga bisa diduga ya, itu juga tidak akan mulus seperti yang mereka eh,
janjikan gitu kan. Terlebih lagi kalau kita bicara terkait dengan penggunaan etanol, walaupun tadi di ambang 10% itu misalnya masih dianggap aman gitu kan. Tapi kan ini juga harus disesuaikan dengan ya kondisi kendaraan yang ada di Indonesia gitu kan. Yang masih belum mungkin ya itu menyesuaikan dengan bahan bakar yang memiliki kandungan etanolnya yang cukup tinggi. Karena beberapa pengamat mengatakan bahwa kalau ini juga kemudian tidak disesuaikan, itu juga dalam jangka panjang juga merusak kendaraan. Karena kendaraan kita itu kan belum dari sisi mesinnya katanya belum bisa menyesuaikan. Berarti kan perlu tahapan untuk sampai ke arah sana itu kan. Nah, ini yang saya kira tadi ya belum ada kajian yang secara istilahnya komprehensif, tapi proyek kemudian dijalankan. Karena saya katakan tadi ini pendekatannya itu pendekatan proyek bukan visibility study itu kan. Itu yang saya lihat ya kan. Dan menurut Anda, mengapa pemerintah menjadikan Merauke sebagai pusat proyek dari etanol ini? Apakah ini ada indikasi tanpa yang tadi telah Anda sampaikan, tanpa adanya kajian transparan soal dampak sosial serta ekologis terhadap masyarakat serta hutan Papua? Yang penting tadi Anda sampaikan pendekatannya adalah proyek dan cuan. Ya, pertama saya lihat di daerah Papua tadi ya, Merauke itu kan lahannya masih luas. Ada hutan yang kemudian berpotensi untuk menghasilkan cuan. Ya kan. Itu ya yang saya lihat. Saya pernah ya, misalnya tahun 2023 itu dari hasil hutan aja mereka itu kan itu ketika ada proyek tadi ya, proyek pembukaan lahan untuk 1 juta hektar sawah itu kan ada pembakaran pembalakan hutan ya kan yang tidak kemudian bisa dihindari. Nah, keuntungan yang mereka dapatkan, saya pernah dapat informasi di media sosial itu, mereka mendapatkan keuntungan sekitar 277 juta US dollar, sekitar sekitar 4 triliun dari hasil hutannya, gitu kan. Nah, ini kan proyek yang luar biasa gitu kan. Walaupun misalnya proyek itu tidak jalan ke depannya, tidak visible, bahkan mangkrak, mereka sudah mendapatkan keuntungan. Itu ya yang pertama. Kenapa kemudian eh istilahnya itu mereka membuka lahannya itu kemudian di daerah Merauke yang di sana masih ada hutan yang mungkin hasil hutannya kayu itu kemudian sangat-sangat menguntungkan. Kenapa misalnya tidak dioptimalisasikan tadi misalnya juga di daerah-daerah lain itu kan seperti di Jawa ya juga kan sebenarnya lahan tebu itu banyak bahkan yang sampai eh, pabrik tebu itu beberapa pabrik tebu itu bangkrut. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memasarkan gulanya itu kan karena kalah saingan dengan produk impor itu kan. Nah, kalau serius kan masih banyak dengan perkebunan tebu ya di Jawa ini yang bisa dioptimalkan untuk mendukung proyek ini. Cuman karena di situ tidak ada cuannya itu kaitannya tidak ada hasil kayu yang mereka dapatkan, ya mereka lebih memfokuskan apa istilahnya itu proyek ini dibuka di Merauke gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua dibungkus tadi itu kan untuk dengan teori kalau di Jawa kan katanya perekonomian sudah tumbuh gitu kan. Sehingga ada pemerataan gitu kan. Pemerataan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur sekaligus juga katanya untuk membangun ketahanan energi. Karena dengan eh, pembangunan pabrik etanol di sana, berarti kan proses penyediaan bahan bakar untuk wilayah Indonesia bagian timur itu kemudian bisa relatif lebih lebih terjaga. Tapi kan itu janji-janji yang itu masih gambling, masih kemudian biasanya manis di perencanaan, tapi dari sisi pelaksanaannya itu biasanya jauh panggang dari api. Sementara kerugian yang sudah nyata, kerusakan yang sudah nyata itu sudah ada di depan mata. Pertama tadi pembabatan hutan. Jutaan hektar hutan akan kemudian dibabat yang menguntung yang untung itu yang mendapatkan proyek itu.
Kemudian yang kedua, kerusakan lingkungan. Ini juga sangat dirasakan. Siapa yang akan menjadi korban? Lagi-lagi saya kira ya mungkin karena hutan itu biasanya dikaitkan dengan oksigen, itu bukan hanya masyarakat Papua, bahkan sering diprotes oleh kalangan walhi ini kaitannya juga dengan pemanasan global gitu kan, atau juga kerusakan-kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh hilangnya, rusaknya ekosistem yang selama ini kemudian menjadi salah satu ya kekayaan habitat hutan yang memang perlu dijaga itu kan. Itu saya lihat ya kan. Dan yang telah tadi Anda paparkan, jadi apakah kebijakan etanol 10% ini ramah lingkungan? Karena di sisi lain ada kekhawatiran tadi yang juga Anda sampaikan terkait mekanisme pengawasan terhadap perluasan lahan dan izin perusahaan juga belum jelas, Bu. Ya, kalau dari sisi eh penggunaan etanolnya ya, untuk campuran BBM itu juga masih pro kontra ya. Walaupun memang katanya dianggap akan lebih ramah lingkungan dari sisi apa? Dari sisi penggunaan etanol ya, mengurangi kadar oktan ya, meningkatkan kadar oktan di BBM itu akan mengurangi kemudian pencemaran mungkin bisa gitu kan. Tapi dampak yang kemudian dihasilkan dampaknya ya, dampak dari pengundulan hutannya ini yang kemudian saya kira tadi rawan konflik ya, kemudian juga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan ya kan, belum lagi juga tadi ya konflik sosial yang terjadi di Papua yang menurut saya secara politik ini akan semakin ya juga membuat mungkin masyarakat Papua itu bisa jadi marah dan tuntutan melepaskan diri dari Indonesia semakin kuat, ya kan? Akhirnya saya lihat bukan hanya sekedar ini membahayakan lingkungan hayati, kemudian juga lingkungan ekosistem juga yang terjadi di Papua karena pendekatannya adalah pendekatan proyek yang menguntungkan oligarki, segelintir orang mengorbankan masyarakat di sana, maka ini secara politik juga menurut saya juga akan merugikan. Makanya menurut saya ini harus betul-betul kemudian dikaji kembali ya, harus betul-betul dilakukan kajian secara komprehensif sebelum kebijakan ini kemudian dilakukan. Jangan sampai hutan sudah dibabat, lingkungan sudah hancur, ternyata proyeknya itu tidak layak gitu kan untuk dilanjutkan. Itu barangkali ya, Mas Anggi. Ya, baik. Jasa kalau Bung Ari untuk paparannya semoga ini lagi-lagi menjadi pembelajaran, jangan sampai tadi yang juga sampaikan oleh Bung Arim terkait proyek ini akhirnya malah merugikan seperti proyek yang sudah-sudah bahkan juga sampai saat ini seperti contohnya kereta bus yang juga akhirnya utang sangat membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Jasa kalau sekali lagi Bung Arim untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elova News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara Andi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.